Assalamualaikum anak-anak Ibu. Pada video kali ini Ibu akan mencoba membahas soal-soal IPA tentang bagian-bagian telinga dan bunyi. Di video kali ini kita akan mencoba membahas soal pilihan ganda dulu ya. Semoga anak-anak Ibu masih bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran jarak jauh ini. Oke, soal pertama. Bagian telinga yang berfungsi untuk mengumpulkan bunyi dan menyalurkannya ke telinga bagian tengah adalah A. Daun telinga, B. Saluran eustachius atau eustachius, C. Cochlea atau rumah siput, D. Gendang telinga. Bagian mana yang berfungsi mengumpulkan bunyi? Ini sama cara kerjanya dengan parabola. Parabola kerjanya adalah mengumpulkan bunyinya. Bagian telinga kita mana yang berfungsi untuk menyalurkan dan mengumpulkan bunyi ke telinga bagian tengah? Ya, jawabannya adalah A. Daun telinga. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2. Bagian telinga yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Nah, yang berfungsi menjaga keseimbangan tubuh adalah A. Cochlea atau rumah siput, B. Gendang telinga, C. Daun telinga, D. Saluran setengah lingkaran. Bagian telinga yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh adalah saluran setengah lingkaran. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. Cochlea biasa disebut juga dengan A. Rumah siput, B. Vestibuli, C. Saluran setengah lingkaran, D. Daun telinga. Nah, sejak tadi Ibu sudah selalu menyebut cochlea atau iya A. Rumah. Jadi nama lain dari cochlea adalah rumah siput. Oke, berikut soal nomor 4. Infeksi pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh kuman adalah infeksi pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh kuman adalah A. Otitis media, B. tuli, C. otosklerosis, D. rakitis. Nah, ini bisa anak-anak Ibu pelajari pada bermacam-macam penyakit yang timbul pada area telinga. Nah, kalau infeksi itu yang disebabkan oleh kuman itu disebut dengan otitis media. A ya. Kemudian soal nomor 5. Bunyi yang dapat didengar oleh manusia adalah A. Infrasonik, B. Supersonik, D. Audiosonik, C. Ultrasonik. Ya, terbalik letaknya ya. A. Infrasonik, B. Supersonik, C. Ultrasonik, D. Audiosonik. Jawabannya adalah ultrasonik. Kemudian nomor 6. Kecepatan bunyi audiosonik adalah A. 20 hingga 20.000 Hz, B. 10 hingga 10.000 Hz, C. 20.000 sampai 200.000 Hz, D. kurang dari 20 Hz. Nah, nomor 6 ini jawabannya adalah 20 hingga 20.000 Hz. Nah, ini ada jawabannya di buku ya. Oke, lanjut nomor 7. Bunyi pantul yang didengar setelah bunyi asli selesai adalah yang didengar setelah bunyi asli selesai. A. Gaung, B. gema, C. bunyi asli, D. pantulan bunyi. Jadi gaung dengan gema beda ya. Kadang-kadang kita masih sering menyamakan gaung dengan gema. Jadi bunyi pantul yang didengar setelah bunyi asli selesai adalah gema. Setelah bunyi asli selesai adalah gema. Oke. Lanjut nomor 8. Suara yang dapat didengar oleh lumba-lumba adalah A. Audiosonik, B. Ultrasonik, C. Infrasonik, D. Supersonik. Nah, suara yang dapat didengar oleh lumba-lumba adalah ultrasonik. D. Oke. Lanjut nomor 9. Satuan yang menyatakan banyaknya getaran tiap detik adalah setiap detik adalah A. Volt, B. meter, C. kilometer per jam, D. Hertz.
Jawabannya adalah Hertz. Sejak tadi kita menghitung satuan bunyi, satuan getaran dengan menggunakan satuan Hertz. Oke, kita lanjut. Nomor 10. Agar tidak terjadi gaung dalam ruangan, biasanya dipasang A. peredam bunyi, B. AC, C. lampu, D. kaca. Nah, jawaban yang benar adalah tentunya peredam bunyi. Peredam bunyi ini bisa terbuat dari busa, triplek, yang penting bahannya itu yang empuk. Nah, itulah yang bisa meredam bunyi. Ini biasanya digunakan di tempat-tempat karaoke, ada tempat latihan musik, musik. Gitu. Nomor 11. Tempat di bawah ini yang sering terjadi gaung adalah A. gua, B. lapangan, C. bioskop, D. studio. Tempat di bawah ini yang sering terjadi gaung adalah A. gua, ya, gua atau gua. Kalau gua nanti artinya saya. Nah, gua yang lebih tepatnya gua. Gua, bukan gua. Gua. Gua boleh, gua boleh, gua boleh. Jadi jawabannya yang benar, tempat di bawah ini yang sering terjadi gaung adalah gua. Oke, lanjut. Nah, sekarang nomor 12 kita belajar. Oke, soal nomor 12. Gambar untuk soal nomor 12 dan 13. Perhatikan, ini ada nomor 1, 2, 3, 4, dan 5. Pada gambar di atas yang ditunjuk dengan angka 2 adalah A. tulang artil, B. tulang landasan, E. koklea atau rumah siput, D. selaput timpani atau gendang telinga. Kita perhatikan gambar nomor 2 ini ada semacam seperti gendang, selaput pada gendang. Nah, makanya ini dikatakan gendang telinga atau selaput timpani. Jadi ini adalah jawabannya D. Oke, kita lanjut nomor 13. Bagian telinga yang ditunjukkan oleh nomor 3 adalah, nah, nomor 3 mana dia? Nomor 3. Oke, ini ada 3 tulang. Nah, yang nomor 3 ini namanya tulang apa? Nama 3 tulang ini adalah tulang martil, tulang landasan, tulang sanggurdi. Nah, yang nomor 3 ini nomor apa? Nomor 3 ini tulang apa? Nah, A. tulang martil, B. tulang landasan, C. koklea, D. gendang telinga. Jadi nomor 13 ini jawabannya adalah tulang martil. Oke, 13 jawabannya tulang martil. Oke, kita lanjut. Nomor 14. Tempat yang sering dipasang alat peredam suara adalah A. ruang kelas dan studio musik, B. studio musik dan bioskop, C. ruang rapat dan ruang kelas, D. bioskop dan kamar mandi. Jadi dalam pilihan ganda ini ada salah satunya merupakan tempat yang sering dipasang oleh alat peredam suara. Nah, yang jawabannya adalah jika kedua-duanya adalah tempat yang sering dipasang alat peredam suara. Kita lihat yang A, ruang kelas dan studio musik. Nah, ruang kelas kita ada peredam suara nggak, anak? Ya, ruang kelas tidak ada alat peredam suara. Nah, yang ada alat peredam suara adalah studio musik. Jadi A bukan jawabannya. B. studio musik dan bioskop. Studio musik ada alat peredam suara dan bioskop juga ada alat peredam suara. C. ruang rapat dan ruang kelas. Ruang kelas tidak pernah ada alat peredam suara. Mungkin ruang rapat tertentu ada alat peredam suara. Kemudian D. bioskop. Nah, bioskop ada alat peredam suara, sedangkan kamar mandi tidak ada peredam suara. Jadi jawabannya yang kedua-duanya dipasang alat peredam suara adalah studio musik dan bioskop. Lanjut nomor 15. Berikut ini yang bukan termasuk 3 tulang pendengaran adalah yang bukan, ya, yang bukan. Nah, A. tulang martil, B. tulang landasan, C. tulang sanggurdi, D. tulang rawan. Nah, yang ketiga ini adalah tulang pendengaran. Nah, sedang tulang rawan bukanlah termasuk ke dalam tulang pendengaran. Jadi jawaban nomor 15 adalah D. Lanjut nomor 16. Di bawah ini yang merupakan bagian dari telinga tengah adalah A. daun telinga, B. daun telinga, koklea, dan saluran setengah lingkaran, B. gendang telinga, 3 tulang pendengaran dan koklea, C. saluran eustachius, koklea, dan gendang telinga, D. gendang telinga, saluran eustachius, dan 3 tulang pendengaran. Nah, yang merupakan bagian dari tulang telinga adalah, nah, ini dia,
gendang telinga, kemudian saluran eustachius, kemudian tulang pendengaran. Nah, yang ada ketiga-tiganya adalah D. Jadi jawaban nomor 16 adalah D. Kita lanjut nomor 17. Mengirimkan getaran yang diterima dari membran timpani pada telinga luar menuju ke jendela oval telinga adalah fungsi dari A. Koklea, B. Tulang pendengaran, C. Daun telinga, D. Saluran setengah lingkaran. Jawabannya adalah tulang pendengaran. Tulang pendengaranlah yang berfungsi mengirimkan getaran yang diterima dari membran timpani pada telinga luar menuju ke jendela oval telinga. Lanjut nomor 18. Gambar untuk soal nomor 18 dan 19. Nah, perhatikan yang ditunjukkan dengan angka 4 adalah, nah, angka 4 ini adalah saluran, nah ya. Nah, saluran yang berfungsi sebagai alat penjaga keseimbangan kita. Makanya telinga juga disebut sebagai alat keseimbangan manusia. Nah, apa itu yang ditunjukkan oleh nomor 4? A. Saluran setengah lingkaran, B. Saluran setengah lingkaran sama, C. Saluran eustachius, D. Tingkap jorong. Nah, tingkap jorong itu yang ini. Nah, jadi jawabannya adalah saluran eustachius. Lanjut. Nomor 19. Bagian telinga yang ditunjukkan oleh nomor 1 adalah, mana dia nomor 1? Nah, ini dia nomor 1. Ini dia nomor 1. Nah, ini dia nomor 1. Nomor 1 adalah A. Gendang telinga, B. Saluran eustachius, C. Koklea, D. Daun telinga. Nah, jadi jawaban nomor 19 adalah koklea atau rumah siput. Lanjut nomor 20. Bunyi paling cepat merambat pada medium apa? Nah, kita sudah belajar bahwa bunyi dapat merambat pada medium gas, padat, dan cair. Sedangkan pada ruang hampa bunyi sulit sekali merambat. Manakah yang paling cepat? Nah, jawabannya adalah pada benda padat. Lanjut nomor 21. Medium yang paling buruk untuk merambat bunyi adalah, nah ini kebetulan dari soal yang di atas. Jadi jawabannya sudah pasti yang D, ruang hampa. Nah, ruang hampa sulit untuk merambat bunyi. 22. Mengukur kedalaman laut adalah pemanfaatan dari salah satu sifat bunyi, yaitu A. Bunyi dapat dibiaskan. Kalau bunyi dapat dibiaskan ini contohnya di kolam renang. Nah, bunyi dapat dipantulkan ini maksudnya adalah setelah kita mengeluarkan bunyi akan kembali terdengar oleh sumbernya. Nah, kemudian C. Bunyi dapat diredam, ini adalah bunyi pada bioskop. Kemudian D. Bunyi dapat didengar. Nah, jawabannya adalah bunyi dapat dipantulkan. Jadi jawaban nomor 22 adalah B. Kita lanjut nomor 23. Bunyi yang mempunyai frekuensi di atas 20.000 Hz adalah A. Ultrasonik, B. Audiosonik, C. Infrasonik, D. Supersonik. Nah, jadi kalau bunyinya yang di atas, nah ini di atas, ini yang paling tinggi, itu adalah ultra. Ultra itu adalah yang paling tinggi. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut nomor 24. Di bawah ini contoh sumber bunyi. Nah, contoh sumber bunyi A. Lonceng dan meja, B. Pita suara dan lonceng, C. Gitar dan buku, D. Klakson dan kaca. Ayo, mana yang benar jawabannya? Nomor 24. Benar, gitar dan nomor 24. Pita suara dan lonceng. Pita suara pada manusia menghasilkan bunyi. Nah, lonceng juga menghasilkan bunyi sendiri. Oke, lanjut yang terakhir. Bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Nah, kalau pada di atas, soalnya adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Nah, sekarang jawabannya yang mana? A. Gaung, B. Gema, C. Audiosonik, D. Ultrasonik. Nah, jadi kalau yang tadi setelah bunyi asli adalah gema. Nah, ini dia tadi setelah bunyi asli. Nah, kalau bersamaan dengan bunyi asli namanya adalah gaung. Nah, demikianlah pembahasan soal pilihan ganda kita hari ini. Ibu harap dapat membantu
pemahaman anak-anak ibu tentang bagian-bagian telinga dan bunyi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.